Di London tahun 1872, di tengah gemerlap Reform Club, seorang pria Inggris yang sangat metodis dan kaya raya bernama Fresok membuat sebuah klaim yang dianggap gila oleh teman-temannya. Ia menyatakan bisa mengelilingi dunia hanya dalam waktu 80 hari. Ini bukan sekadar obrolan santai. Fogg, yang terkenal sangat menghargai ketepatan waktu, menantang semua logika zamannya. Ia bahkan mempertaruhkan kekayaan yang luar biasa, 20.000 pound sterling jumlah yang setara jutaan pound sterling. Hari ini bahwa ia bisa menyelesaikan perjalanan fantastis ini. Apa yang membuatnya begitu yakin? Pembukaan terusan Suez dan penyelesaian jalur kereta api. Transkontinental di Amerika secara teori memungkinkan perjalanan cepat. Meskipun risiko dan ketidakpastiannya masih sangat tinggi. Tanpa basa-basi, dalam waktu singkat, Fogg dan pelayan barunya yang lincah asal Prancis, Jean Passepartout, meninggalkan London. Mereka hanya membawa sedikit barang. Berbekal jadwal yang sangat kaku dan uang tunai yang melimpah dalam sebuah tas karpet. Namun, di balik kecepatan perjalanan mereka, masalah besar telah menanti. Seorang detektif Inggris bernama Fix meyakini bahwa Fogg bukanlah seorang petualang, melainkan perampok bank cerdik yang melarikan diri dari London setelah mencuri sejumlah besar uang. Fix mulai membuntuti Fogg dari Suez, berusaha mencari alasan untuk menahan Fogg di setiap pelabuhan yang mereka singgahi. Kecurigaan Fix ini menjadi rintangan birokrasi paling besar yang menghambat perjalanan Fogg, menciptakan drama Charon di seluruh dunia. Perjalanan Fogg adalah potret kemajuan teknologi abad ke-19, tetapi juga perjuangan melawan infrastruktur yang belum sempurna. Ia dan Passepartout mengandalkan kapal uap mewah, kereta api cepat, dan bahkan harus berimprovisasi dengan menggunakan gajah di India. Kenapa gajah? Karena jalur kereta api yang seharusnya sudah selesai ternyata masih terputus. Di tengah hutan India inilah mereka menemukan seorang putri bangsawan bernama Ouda yang akan dikorbankan dalam sebuah ritual kuno yang kejam. Dengan keberanian, mereka berhasil menyelamatkannya. Ouda pun kemudian menjadi pendamping setia dalam perjalanan mereka, dan perlahan-lahan, hubungan antara dirinya dan Fogg yang dingin mulai berkembang. Satu hal yang penting untuk dicatat, dan ini mungkin akan mengejutkan banyak orang. Bertentangan dengan penggambaran populer di film-film, dalam buku aslinya Fogg tidak pernah naik balon udara. Adegan ikonik itu adalah tambahan kreatif dari adaptasi film, bukan dari novel Jules Verne. Selain gajah, transportasi darurat yang mereka gunakan justru jauh lebih unik. Ketika menyeberangi padang salju di Amerika Serikat, mereka harus menggunakan kereta luncur yang didorong oleh layar, sebuah pemandangan yang pastinya sangat menakjubkan pada saat itu. Ini menunjukkan betapa Fogg dan Passepartout harus terus beradaptasi dengan kondisi tak terduga yang mereka hadapi. Dari hutan India ke jalanan Hong Kong hingga padang gurun Amerika. Setiap langkah mereka penuh dengan petualangan dan bahaya. Setelah melewati India, diserang oleh suku asli Amerika di tengah perjalanan kereta api yang menegangkan. Dan melintasi Samudra Atlantik yang ganas, Fogg akhirnya tiba kembali di Liverpool, Inggris. Ia sudah sangat dekat dengan garis finish. Namun, disinilah mimpi buruknya terjadi. Detektif Fix yang telah mengikuti mereka sepanjang perjalanan, akhirnya mendapatkan surat perintah penangkapan dan langsung menahan Fogg. Meskipun Fix segera menyadari kesalahannya karena perampok bank yang asli sudah tertangkap 3 hari sebelumnya, penahanan singkat ini membuat Fogg kehilangan waktu yang sangat krusial. Kereta terakhir menuju London sudah berangkat. Dengan sisa waktu beberapa jam, Fogg menyewa kereta khusus dan tiba kembali di London. Ia melihat jam, dan waktu menunjukkan pukul 8:50 malam. Batas waktu taruhan adalah pukul 8:45 malam. Ia terlambat 5 menit. Ia yakin dia telah kalah. Dengan ketenangan yang luar biasa, Fogg kembali ke rumahnya, menghabiskan sisa uangnya untuk kebutuhan Passepartout dan Ouda, lalu bersiap menghadapi kemiskinan. Impian untuk mengelilingi dunia dalam 80 hari tampak hancur berkeping-keping di detik-detik terakhir. Namun, keajaiban datang dari tempat yang tak terduga. Keesokan harinya, saat Fogg tengah merenungkan kekalahannya dan bahkan melamar Ouda untuk menikahinya, Passepartout dikirim untuk memesan pendeta. Saat itulah ia menyadari sebuah keajaiban matematis yang luar biasa. Karena mereka terus melakukan perjalanan ke arah timur. Melintasi garis tanggal internasional, mereka secara bertahap telah mendapatkan waktu.
Mereka tidak hanya melintasi 360 derajat bujur, tetapi juga telah menghemat 1 hari penuh dibandingkan dengan jam di London. Meskipun kalender di London mencatat hari Minggu, bagi mereka, hari itu baru hari Sabtu. Mereka belum terlambat. Dengan kesadaran ini, Fox segera bergegas menuju Reform Club tanpa menaiki kendaraan. Ia berlari sekuat tenaga melintasi jalanan London. Ia tiba di sana tepat pada detik-detik terakhir, membuka pintu, dan dengan tenang berkata, "Tuan-tuan, saya di sini." Ia berhasil memenangkan taruhan 20.000 pound sterling tersebut. Kemenangan ini bukan hanya membuktikan kecerdasan dan ketenangan Fox, tetapi juga memamerkan keajaiban globalisasi dan pentingnya ketepatan waktu. Pada akhirnya Fox tidak hanya mendapatkan kembali kekayaannya, tetapi juga menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga. Cinta dari Yuda, kisah ini menjadi pesan abadi dari novel klasik Jules Verne yang tak lekang oleh waktu. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe